Bayangkan kamu sedang melakukan hal yang benar, kamu jujur, kamu teguh pada prinsip, kamu tidak ikut-ikutan. Tapi entah kenapa kamu mulai merasakan tatapan sinis, bisikan di belakangmu, bahkan komentar yang menusuk. Kamu bertanya-tanya, apa salahku, mengapa mereka membenciku? Wajar jika kita merasa tidak nyaman saat dibenci. Otak kita secara alami ingin diterima. Kita ingin disukai, ingin dianggap bagian dari kelompok. Tapi, inilah pelajaran dari para filsuf Stoik. Dibenci bukanlah kutukan, melainkan ujian karakter. Bahkan bisa jadi sebuah bentuk penghargaan yang tersembunyi. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin maju, bersiaplah ditertawakan dan dibenci. Mengapa? Karena orang yang hidup dengan prinsip akan selalu terlihat aneh di mata mereka yang hidup dengan kompromi. Orang yang teguh akan mengganggu mereka yang goyah. Kebencian seringkali muncul bukan karena kesalahan kita, tapi karena keberanian kita. Kita berani jujur di tengah budaya basa-basi. Kita berani memilih jalan berbeda saat semua orang memilih aman. Kita berani bersinar, dan itu menyilaukan mata mereka yang memilih bersembunyi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar semua orang menyukaiku, tapi lebih tepat, apakah aku dibenci karena hal yang benar? Jika iya, maka selamat. Kamu sedang menjalani jalan Stoik, jalan yang sunyi tapi penuh makna, jalan yang tidak selalu disambut pujian, tapi akan membentuk jiwamu jadi kuat, tenang, dan merdeka dari pengakuan orang lain. Ingat, bahkan Socrates dijatuhi hukuman mati karena keberaniannya berpikir. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar bijak, dihujani kritik karena keputusan moralnya, tapi mereka tak gentar. Karena mereka tahu dibenci karena kebenaran lebih mulia daripada disukai karena kepalsuan. Maka mari kita gali bersama, mengapa dibenci itu justru menyenangkan? Apa yang bisa kita pelajari dari rasa tidak nyaman ini? Dan bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan batin yang tak tergoyahkan? Bagian 1. Sumber kebencian. Bukan kamu, tapi cerminan mereka. Ketika seseorang membencimu, insting pertama kita biasanya langsung menyalahkan diri sendiri. Apa salahku? Atau, kenapa mereka begitu kejam? Namun stoicisme mengajak kita untuk melihat dengan lebih jernih, bahwa kebencian orang lain seringkali tidak sepenuhnya tentang kita, tapi tentang mereka sendiri. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika seseorang bersikap tidak adil, itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak tahu yang baik. Kebencian lahir dari ketidaktahuan, luka batin atau rasa terancam. Ketika kamu bersikap jujur di lingkungan yang terbiasa manipulatif, kejujuranmu akan tampak seperti ancaman. Saat kamu bekerja keras di tempat yang terbiasa malas, semangatmu akan dipandang seperti pamer. Bahkan saat kamu diam dan tidak membalas, mereka bisa merasa kamu meremehkan mereka. Itu bukan salahmu, kamu hanya menjadi cermin. Dan orang-orang yang belum siap melihat bayangan mereka sendiri akan memecahkan kaca, bukan memperbaiki diri. Benci adalah respons defensif. Ia lahir dari rasa kalah, cemburu, atau tersinggung oleh sesuatu yang tak ingin mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Itulah mengapa tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah hampir selalu punya pembenci, justru karena mereka membawa nilai yang mengganggu kenyamanan banyak orang. Socrates dibenci karena bertanya. Galileo dibenci karena berpikir. Bahkan Nabi pun dibenci karena berkata benar di tengah sistem yang salah. Jadi jika kamu dibenci karena berkata jujur, bersikap adil, atau memilih jalan yang sesuai prinsipmu, itu bukan tanda kamu keliru. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mengganggu zona nyaman mereka yang hidupnya penuh topeng. Tentu bukan berarti kita harus arogan dan menutup diri dari kritik. Kritik yang sehat tetap perlu disimak. Tapi kita harus bisa membedakan mana suara jujur yang ingin membantu kita tumbuh, dan mana suara benci yang hanya ingin kita tenggelam bersama luka mereka. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak mengambil semua reaksi orang lain secara personal. Mengapa? Karena reaksi mereka adalah milik mereka. Kita hanya bertanggung jawab atas tindakan dan niat kita sendiri. Sisanya, kita lepaskan. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan ketika kita menyadari bahwa kebencian bukan sepenuhnya tentang kita mulai merasa ringan. Tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu berubah demi diterima, karena justru saat itulah kita benar-benar merdeka.
Dibenci bukan lagi ancaman, tapi pertanda bahwa kita sedang berjalan di jalur yang otentik. Dan jalan yang otentik meski tidak ramai adalah satu-satunya jalan menuju jiwa yang damai. Bagian 2. Dibenci itu tanda kamu tidak menyerah pada standar orang. Di dunia yang serba haus validasi, banyak orang hidup dengan satu tujuan, disukai. Mereka akan berpakaian seperti yang orang lain anggap keren, berkata seperti yang orang lain ingin dengar, bahkan menjalani hidup seperti yang dunia anggap normal. Mereka rela mengorbankan prinsip hanya demi satu hal, penerimaan. Namun dalam filosofi Stoik, mengejar penerimaan adalah perang yang tidak pernah selesai. Hari ini kamu disukai karena yang satu, besok kamu harus berubah menjadi berbeda. Jika kamu hidup untuk standar orang, maka kamu akan terus mengorbankan dirimu sendiri. Lama-lama, kamu tidak tahu lagi siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah mengapa dibenci bisa jadi pertanda kamu sedang menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu memilih berkata jujur, meski menyakitkan, mungkin orang akan membencimu. Ketika kamu menolak ikut dalam kebiasaan yang salah, kamu dianggap sok suci. Ketika kamu tidak ikut dalam arus mayoritas, kamu akan dianggap aneh atau sombong. Tapi itu semua bukan tanda kegagalan. Dalam kacamata Stoik itu tanda kemenangan kecil. Karena kamu memilih hidup berdasarkan nilai, bukan tekanan sosial. Epictetus menulis, jika kamu ingin maju, kamu harus siap dikritik, dijauhi, bahkan dibenci. Kamu tidak bisa memuaskan semua orang dan tetap memegang prinsip. Dan memang, menyenangkan semua orang itu mustahil. Bahkan orang sebaik apapun akan tetap dibenci. Lihatlah tokoh-tokoh bijak, bahkan mereka tidak luput dari cemooh. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka berani berbeda. Perbedaan itu mengganggu mereka yang nyaman hidup dalam keseragaman. Kejujuranmu akan menjadi ancaman di lingkungan yang penuh kepalsuan. Kesederhanaanmu akan mengusik mereka yang hidup dalam pamer. Keteguhanmu akan menyakitkan bagi mereka yang mudah kompromi. Jadi ketika kamu dibenci, cobalah lihat lagi alasan di baliknya. Apakah karena kamu membela yang benar? Apakah karena kamu menolak tunduk pada standar yang salah? Apakah karena kamu menjaga integritas meski harus berjalan sendiri? Jika jawabannya ya, maka kamu tidak perlu berubah, justru kamu perlu teguh. Dalam pandangan Stoik, hidup bukan tentang popularitas, tapi tentang keutamaan, virtue, dan keutamaan itu jarang populer. Karena itu, kamu tidak akan bisa mengejar keduanya sekaligus. Jika harus memilih, Stoik akan berkata, pilih keutamaan, biarkan pujian atau kebencian datang dan pergi. Kamu tetap pada jalanmu. Itulah seni hidup bebas. Saat kamu tak lagi terikat pada standar luar, kamu benar-benar merdeka. Dan meski dibenci, kamu akan tetap tenang. Karena kamu tahu kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi siapapun, kecuali dirimu sendiri dan nilai yang kamu pegang. Bagian 3. Membedakan kritik dan kebencian, mana yang patut didengar. Tidak semua yang terdengar menyakitkan adalah kebencian. Dan tidak semua yang tampak lembut adalah kebaikan. Inilah pentingnya memilah. Mana kritik yang membangun dan mana kebencian yang hanya ingin merobohkan. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk jadi keras kepala atau anti masukan. Justru sebaliknya, Stoicisme mengajarkan kerendahan hati untuk menerima koreksi. Selama itu berasal dari niat baik dan bertujuan memperbaiki. Namun Stoik juga membekali kita kebijaksanaan untuk tidak menyerap racun yang hanya menyamar sebagai nasihat. Marcus Aurelius berkata dalam Meditations, jika seseorang menunjukkan bahwa aku berpikir atau bertindak keliru, aku akan dengan senang hati memperbaikinya, sebab mencari kebenaran adalah tugasku. Tapi jika maksud mereka hanya mengejek dan menjatuhkan, aku tidak punya urusan dengan itu. Dua orang bisa mengatakan kalimat yang sama, tapi dengan niat yang berbeda. Contoh, kamu terlalu idealis. Jika itu datang dari seseorang yang peduli padamu, mungkin ia sedang membantumu melihat realitas. Tapi jika datang dari orang yang merasa terancam oleh prinsipmu, mungkin itu hanyalah serangan yang dibungkus kepalsuan. Maka penting untuk bertanya, apakah orang ini mengenalku secara utuh? Apakah dia punya rekam jejak ingin aku tumbuh? Apakah ucapannya menyasar perilaku atau menyerang kepribadianku? Apakah setelah berkata, dia tetap membuka ruang diskusi atau hanya ingin menang? Jika jawabannya negatif, maka bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan kebencian, bukan kritik. Dan dalam Stoicisme, kamu tidak wajib menjawab setiap suara. Tidak semua komentar pantas mendapat respon. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan.
Seneca, filsuf stoik lainnya, menulis, orang bijak tidak akan membuang waktu menjelaskan pada mereka yang tidak ingin memahami. Karena energi kita terbatas dan terlalu berharga untuk dihabiskan membalas mereka yang tidak ingin melihat kita berkembang. Kita harus mengarahkan fokus pada pembelajaran, bukan pembelaan. Kritik yang sehat akan menguatkan kita, meski terasa perih. Tapi kebencian hanya akan melemahkan jika kita biarkan masuk terlalu dalam. Maka tugas kita adalah menyaring, bukan menolak semua masukan. Dengarkan dengan kepala dingin, tanggapi dengan hati tenang. Jika ada kebenaran di dalam kritik, ambillah. Jika hanya ada kebencian, lewati saja. Itu bukan makanan bagi jiwa kita. Dengan begitu, kita tidak mudah tumbang oleh komentar. Kita tetap belajar, tanpa jadi budak pujian atau korban hinaan. Dan pada akhirnya itulah sikap stoik sejati. Tegar dalam badai, tapi tetap lentur dalam pelajaran. Bagian 4. Menikmati kebencian, seni menerima tanpa terluka. Kedengarannya aneh, bukan? Menikmati kebencian, seolah kita diminta bersyukur saat dihina atau tertawa ketika difitnah. Tapi bukan itu maksudnya. Dalam stoicisme, menikmati kebencian bukan berarti menyukai rasa sakit. Ini soal mengelola emosi dengan bijak dan tidak membiarkan kebencian orang lain mencuri ketenangan kita. Stoik sejati memandang kebencian bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai kesempatan untuk berlatih keutamaan. Ketika kamu dihina, kamu bisa memilih antara marah atau sabar. Ketika kamu difitnah, kamu bisa memilih antara membalas atau diam. Dan setiap kali kamu memilih jalan yang tenang, kamu sedang melatih otot mentalmu menjadi lebih kuat, lebih kokoh, lebih merdeka. Epictetus berkata, bukan hal di luar yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang hal itu. Jika kamu mengubah cara pandangmu, kamu akan bebas. Jadi ketika seseorang membencimu, sebenarnya kamu tidak terluka karena kebenciannya. Kamu terluka karena kamu menganggap itu penting. Tapi jika kamu belajar untuk melepaskan harapan agar semua orang menyukaimu, maka kebencian itu tidak akan menyentuh intimu. Itulah seni stoik, melatih jarak batin terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengatur isi kepala orang lain, tapi kamu bisa mengatur responsmu. Dan ketika kamu bisa tersenyum tetap tenang, bahkan tetap berbuat baik kepada mereka yang membencimu, maka kamu telah naik satu tingkat dalam perjalanan hidupmu. Menikmati kebencian bukan berarti pasrah, tapi itu berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif. Kamu melihat kebencian seperti badai, keras, berisik, tapi sementara. Sedangkan jiwamu adalah pegunungan, kokoh, tenang, dan tetap berdiri. Cara lain untuk menikmatinya adalah menjadikan kebencian sebagai indikator pertumbuhan. Kadang, semakin kamu naik level, semakin kamu akan dibenci oleh mereka yang belum siap melihatmu berubah. Dan itu tidak apa-apa. Itu artinya kamu tidak stagnan. Bayangkan seorang petani. Ketika tanamannya mulai tumbuh tinggi, semak liar akan mulai mengganggu. Bukan karena tanaman itu salah, tapi karena ia tumbuh. Begitu juga denganmu. Jika kebencian datang karena kamu bertumbuh, maka itu layak dirayakan dalam diam yang tenang. Terakhir, menikmatinya juga berarti tidak mengubah siapa dirimu hanya karena tekanan luar. Kamu tetap jadi dirimu. Bahkan di tengah kritik, di tengah olok-olok, di tengah fitnah. Dan kamu belajar satu hal. Ketenangan itu bukan ketika dunia diam, tapi ketika kamu tidak lagi butuh pengakuan dunia untuk merasa damai. Bagian 5. Dibenci tapi damai. Setelah memahami bahwa dibenci bukan sepenuhnya masalah pribadi, bahwa dibenci sering berarti kamu sedang berjalan di jalur kebenaran, dan setelah belajar memisahkan kritik dari kebencian serta menikmati kebencian tanpa terluka, maka tiba saatnya kita menyentuh inti ajaran stoik. Damai dalam diri meskipun dunia membenci. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, sering merenung bahwa kedamaian batin tidak datang dari persetujuan dunia luar, melainkan dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Yodius Semberskern, jangan biarkan dunia luar mengacaukan hatimu. Damai sejati ada pada mereka yang mengendalikan diri, bukan mereka yang dikuasai oleh pendapat orang. Inilah puncak dari seni hidup stoik, kebebasan dari kebutuhan akan pengakuan orang lain. Dibenci berarti kamu sudah melepas satu beban besar, kebutuhan untuk selalu menyenangkan semua orang.
Dan ini adalah salah satu beban terbesar yang sering membuat manusia gelisah, stres, dan kehilangan arah. Dengan melepaskan kebutuhan itu, kamu menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada pujian, perhatian, atau persetujuan. Bayangkan jika setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu hanya berfokus pada apa yang kamu anggap benar dan baik, bukan pada bagaimana orang akan menilaimu. Bukankah itu jauh lebih ringan? Disinilah letak kekuatan seorang stoik. Dia tidak terombang-ambing oleh komentar baik atau buruk. Dia tidak gembira hanya karena dipuji dan tidak hancur karena dicaci. Ia tahu bahwa yang penting adalah integritas batin, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sokrates pernah berkata, hidup tanpa refleksi adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Dalam konteks ini, refleksi berarti memahami bahwa kebencian orang lain bukanlah musuh, melainkan alat untuk menguji dan memperkuat diri. Maka ketika kamu mulai merasa dibenci, gunakan itu sebagai sinyal. Kamu sedang menjalani proses pembentukan karakter. Kamu sedang belajar untuk berdiri sendiri, tanpa perlu bergantung pada penerimaan. Kamu sedang membangun fondasi jiwa yang kokoh. Ini bukan hal yang mudah. Jalan stoik memang jalan sunyi dan berliku. Tapi di ujungnya ada ketenangan dan kebebasan sejati, yaitu kebebasan dari pengaruh opini orang yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu tidak perlu takut lagi untuk berbeda, untuk dianggap aneh atau untuk dibenci, karena yang kamu cari bukanlah persetujuan dunia, tapi ketenangan hati. Dengan demikian, kebencian menjadi bagian dari perjalanan yang justru kamu syukuri. Ia menjadi guru keras yang mengajarkan keberanian, keteguhan, dan kedamaian. Dan inilah pesan terakhir. Jadilah seperti pohon yang tetap berdiri kokoh di tengah badai. Badai boleh datang, angin boleh mengguncang, tapi akar yang kuat akan membuatnya tetap tegak. Begitu juga dengan jiwamu. Dibenci bukan akhir, tapi awal dari keutuhan diri. Pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, tapi banyak yang keliru jalan. Mereka mengejar penerimaan, mengemis validasi, berharap dunia mencintai mereka agar bisa merasa utuh. Padahal kedamaian yang sejati justru lahir saat kamu tidak lagi bergantung pada dunia luar, termasuk pada pendapat dan penilaian orang lain. Filosofi stoik tidak mengajakmu jadi dingin atau antisosial. Justru sebaliknya, ia mengajakmu menjadi manusia yang tangguh tapi tetap hangat, yang bisa menghadapi cemoohan tanpa kehilangan kasih, yang bisa berdiri tegak meski sendirian, dan tetap tersenyum meski tidak dimengerti. Kamu tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Kamu tidak harus menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sudah bertekad salah paham. Dan kamu tidak harus berubah hanya karena mereka tidak setuju dengan pilihanmu. Ketika kamu dibenci dan kamu tetap berjalan sesuai prinsipmu, itulah kemenangan. Ketika kamu dicaci dan kamu tetap berbuat baik, itulah kemuliaan. Ketika kamu tidak dimengerti tapi kamu tetap damai, itulah stoik sejati. Ingat, dibenci itu menyenangkan bukan karena rasa sakitnya, tapi karena kamu tahu kamu sedang tumbuh. Kamu sedang diuji, dan kamu tetap kuat. Kamu sedang ditentang, tapi kamu tetap tidak goyah. Kamu sedang diasingkan, tapi kamu tetap utuh. Itu tandanya kamu sedang naik level. Dan di sana, di titik itulah, kamu akan merasakan kebebasan sejati. Bukan karena semua orang menerimamu, tapi karena kamu sudah menerima dirimu sendiri. Jangan takut dibenci. Takutlah jika kamu mengorbankan jati dirimu hanya demi disukai. Jadilah kokoh dalam kebenaran, tenang dalam badai, dan damai meski sendiri. Karena pada akhirnya satu jiwa yang selaras dengan nilai hidupnya lebih berharga daripada 1000 pujian kosong dari dunia. Dan itu adalah hidup yang pantas dijalani